Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan di pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan kita dengan amal-amal kebaikan, insyaallah. Kita bangun melaksanakan sholat qiyamul lail bagi yang masih ada waktunya, ataupun sholat subuh, kemudian dengan berzikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran mungkin, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk mengisi hari kita di hari ini, dan juga bisa berlanjut untuk hari-hari berikutnya. Sebagaimana kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, saya minta kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya. Demikian juga wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Dan saya berlindung dari keburukan yang ada pada hari ini dan juga hari setelahnya. Sehingga kita berusaha hari demi hari yang dirinci dalam jam demi jam, kemudian dirinci lagi dalam menit per menit, itu diisi dengan kebaikan yang berpindah dari satu kebaikan pada kebaikan yang lainnya. Dan hendaknya kita segera sadar ketika kita terlena dengan satu hal yang lagho, satu hal yang sia-sia, atau bahkan satu hal yang maksiat, kita segera sadar dan kembali untuk mengisi dengan kebaikan. Ketika seseorang asyik dengan searching di internet sesuatu hal yang tidak dia perlukan dan tidak memberikan kemanfaatan pada agama, sampai mungkin berlama-lama di situ, sehingga tidak terasa waktu 1 jam habis, waktu setengah jam habis. Maka segera kita hentikan dan kita kembali dengan ganti amal yang baik, baik itu dengan kita bekerja yang halal, baik itu kita belajar, baik belajar din ataupun belajar untuk kemaslahatan dunia, ataupun dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan bagi saya untuk beramal kebaikan. Jadi waktu hidup kita atau umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk beramal kebaikan. Jadi kita bisa berpindah dari satu amal kebaikan pada amal kebaikan yang lainnya.
Ikhwah wa akhwat fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini insyaallah kita masih melanjutkan, yakni di tafsir juz amma, yang kita masih membahas di surah An-Nazi'at. Dan kemarin kita memulai dari ayat yang ke 15, yakni pada ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang kepada engkau berita tentang Nabi Musa? Dan sebelum menjelaskan tentang ayat ini, maka pensyarah ataupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau di dalam kitab Ushul Tafsir, maka memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan kisah. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalamnya itu mengandung beberapa karakter. Di antaranya adalah yakni asdaqul qasasi, yakni sebenar-benarnya kisah. Kemudian yang kedua adalah ahsanul qasasi, yakni sebagus-bagusnya kisah. Dalam artian dari sisi bahasa itu bagus, dari sisi makna juga bagus. Kemudian yang ketiga adalah anfa'ul qasasi, yakni kisah yang paling memberikan manfaat. Dalam artian paling memberikan pengaruh kepada seseorang untuk semangat menambah amal kebaikan dan makin jauh dari amal kemaksiatan. Kemudian juga kisah yang ada di dalam Al-Quran terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kisah yang terjadi kepada para anbiya, kepada para nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu Nabi Nuh ataupun Nabi Musa ataupun Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang lainnya. Maka Allah Ta'ala sebutkan kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kisah dari orang-orang selain Nabi. Kisah dari orang-orang selain Nabi, baik itu adalah orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang kafir. Ada kisah tentang Ali Imran, yakni keluarga Imran. Ada kisah tentang Qarun. Ada kisah tentang Dzulqarnain dan yang lainnya. Maka semua itu disebutkan, dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan tadi memiliki tiga karakter, yakni kisah yang paling benar, kisah yang paling bagus, dan kisah yang paling memberikan kemanfaatan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang itu terjadi di masa beliau. Misalnya pada perang Uhud, pada perang Hunain, pada perang Ahzab, dan yang lainnya. Maka itu adalah 3 jenis kisah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan masih pada penjelasan beliau berkaitan dengan kisah di dalam Al-Quran. Walil qasasi fil Qur'ani hukmun katsiratun azimatun. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran memiliki hikmah yang sangat banyak.
demikian juga sangat besar. Di antaranya yang pertama adalah bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terkandung di dalam kisah-kisah tersebut. Jadi di setiap kisah-kisah di dalam Al-Qur'an maka di situ terdapat hikmah, terdapat pelajaran. Maka di dalam kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan di antara hujjah yang menjadikan penjelasan bahwa di dalam kisah-kisah tersebut mengandung pelajaran, mengandung hikmah adalah di surah Al-Qamar ayat yang keempat sampai 5, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Dan sungguh-sungguh ja'ahum, telah datang kepada mereka minal anba'i, yakni dari berita-berita, dari khabar-khabar, ma fihi musdajar, yang di dalamnya ada cegahan dari melakukan kemungkaran ataupun larangan untuk melakukan kemungkaran, ajaan untuk meninggalkan kemungkaran. Kemudian hikmatun balighatun fama tughnin nuzur, yakni satu hikmah yang sangat sempurna, maka tidaklah memberikan kemanfaatan peringatan-peringatan tersebut bagi orang-orang kafir. Jadi di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, sebagaimana di karakter yang ketiga, yakni anfa'ul qasasi, yakni kisah yang paling memberikan kemanfaatan. Ketika Allah Ta'ala menceritakan adanya orang-orang yang dia diazab oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang yang dia bisa mengambil peringatan, dia akan takut terhadap azab Allah Ta'ala. Kemudian dia akan melakukan amal-amal yang baik. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala tutup hatinya, maka walaupun dia diberikan peringatan, maka tidak memberikan dampak, tidak memberikan agar dia itu berhenti dari kemaksiatannya. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang lain, yang kedua adalah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin, yakni penjelasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha adil. Apa? Bi'uqubatil mukadzibin, dengan adanya azab atau siksaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Artinya azab yang terdapat di dunia, bukan azab yang ada di akhirat. Karena kalau yang ada di akhirat maka manusia belum bisa menyaksikannya. Tapi kalau azab yang di dunia, maka orang-orang pada waktu itu, pada zamannya, dia akan merasakan atau melihat azab tersebut. Liqaulihi ta'ala 'anil mukadzibin, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mereka mendustakan. Ini dalam surah Hud ayat yang ke-101, wa ma dzalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka, tidaklah Allah Ta'ala menzalimi orang-orang yang bermaksiat tersebut, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Artinya kalau orang yang melakukan kemaksiatan
pada hakikatnya dia adalah mendolimi dirinya sendiri. Orang yang melakukan kemaksiatan adalah mendolimi dirinya sendiri. Kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan azab, sehingga karena kedoliman yang dia lakukan tersebut. Kalau kedoliman itu kepada manusia, maka dia akan berurusan dengan manusia tersebut, orang yang didolimi tersebut di hari akhirat, sehingga kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi. Maka hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Kemudian fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Maka tidaklah berguna ilah-ilah yang mereka ibadah, yang mereka sembah dari selain Allah ketika datang azabnya Allah Ta'ala. Jadi tuhan-tuhan yang mereka ibadahi dahulu di dunia, ketika datang azabnya Allah, maka tidak akan berfungsi. Umatnya Nabi Nuh, ketika mereka menyeru 5 berhala besar yang ada di masa itu, maka ketika azab Allah Ta'ala datang, maka berhala-berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan. Dan juga ilah-ilah yang lainnya, maka tidaklah bisa memberikan pertolongan. Jadi ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu mengazab orang-orang yang mereka zalim, dan Allah tidaklah memberikan azab kepada orang-orang yang mereka beramal soleh. Dan ini juga yang hendaknya kita yakini. Kalau misalnya kita dizalimi oleh orang lain, maka janganlah kemudian kita membalas dengan ucapan-ucapan yang melebihi dari apa yang dia ucapkan. Walaupun pada asalnya ketika seorang dizalimi, dia boleh menzalimi sekedar atau setara dengan kezalimannya, namun untuk mengukur hal ini tentunya sulit. Kadang-kadang orang yang dia membalas itu cenderung lebih besar balasannya, sehingga akan lebih bermanfaat apabila dia ingat akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa? Nanti di akhirat kezaliman yang dia lakukan itu akan dibayar dengan pahala yang dia dapatkan. Jadi kita akan dapatkan pahala dari dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni bayanu fadlihi ta'ala bimathubatil mu'minin, yakni penjelasan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi memberikan azab kepada orang-orang yang mendustakan, maka di sini yang berikutnya adalah memberikan pahala bagi orang-orang yang beriman. Artinya pahala ataupun akibat yang baik di dunia yang bisa dilihat oleh mata kepala. Liqaulihi ta'ala, di antaranya berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ala Lut, kecuali keluarganya Lut, kecuali keluarganya Lut. Jadi ketika Allah Ta'ala azab, berikan azab kepada umatnya atau kaumnya Nabi Lut, najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu pagi. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar, yakni sebagai nikmat dari sisi kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-34 dan 35. Ini ketika di dunia. Jadi Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang beriman. Allah menyelamatkan keluarganya Lut. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang taat. Ini semua adalah
satu hal yang nyata yang Allah tunjukkan di dunia, di mana orang-orang yang mereka beriman pada Allah diselamatkan dari azab. Diselamatkan dari azab. Dan tentunya hal ini tidak menjadikan diri kita kemudian diam dengan apa keburukan yang ada di sekitar kita. Artinya jangan sampai ketika ada orang-orang yang bermaksiat di sekitar kita, kita tidak ada rasa benci dalam diri kita, dan kita tidak ada rasa usaha untuk mengubah kemaksiatan tersebut dengan anggapan bahwa nanti Allah Ta'ala
yang hendaknya kita jaga, janganlah kita itu berbangga dengan jumlah. Janganlah kita berbangga dengan jumlah. Ketika kita mengadakan pengajian, kemudian kita undang orang, lalu yang hadir banyak, lalu kita berbangga dan inilah usaha saya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang hadir sedikit, janganlah kemudian kita foto. Kalau yang namanya sedih itu pasti, yang namanya hati itu kurang puas itu pasti. Tetapi tidak bolehnya adalah kita foto. Ketika kita mengajak orang untuk sholat berjamaah, kita ajak mereka, kita datangi ke rumahnya, tapi mereka tidak mau, kita sedih, itu loh. Tapi yang tidak boleh adalah putus asa. Kemudian kita tidak mau melanjutkan dakwah. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima adalah targhibul mu'minina bil imani bil thabati alaihi wal izdiyadi minhu. Jadi targhib atau dorongan kepada orang-orang yang beriman itu agar mereka tetap di dalam keimanannya, mereka teguh dalam keimanannya dan semakin bertambah. Jadi targhib atau pemberian penyemangat kepada orang-orang beriman agar mereka teguh dalam keimanannya dan nambah dalam keimanannya. Jadi ketika mereka membaca kisah-kisah tersebut, apa alimu najatal mu'minin as-sabiqin, ketika mereka mengetahui yakni keselamatan orang-orang beriman, keselamatan orang-orang beriman sebelum mereka, jadi sebelum mereka hidup, sebelum dia hidup. Kemudian juga wantisara min man umiru bil jihad, dan juga pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, lalu kami ijabahi baginya doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Kadzalika najzil mu'minin, maka demikianlah kami balas orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-88. Artinya Allah Ta'ala itu memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman, dan ini merupakan bentuk targhib, penyemangat bahwa orang-orang yang beriman itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-47, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus sebelum engkau yakni rusulan, para rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Jadi Allah utus para rasul pada kaum mereka, faja'uhum bil bayyinat, lalu para rasul tadi membawa bukti-bukti kepada mereka, membawa bukti-bukti kerasulan mereka kepada umatnya. Fantaqamna minal ladzina ajramu, lalu kami azab orang-orang yang mereka berbuat dosa, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan hak bagi kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ini sebagai bentuk penyemangat kepada kita bahwa orang-orang yang mereka beriman hendaknya semakin kuat keimanannya, semakin teguh keimanannya. Sebagaimana ketika diberikan kabar bahwa orang-orang kafir telah mengopo, maka justru mereka itu semakin tambah kuat keimanannya. Kenapa? Karena di antara dua kebaikan di dunia, pertama adalah mati dalam keadaan syahid, yang kedua pulang dengan membawa kemenangan.
atau dengan bab kebahagiaan. Dan dua-duanya tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Mati dalam keadaan syahid merupakan impian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian membawa kemenangan juga impian bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada hal yang buruk dari yang diterima oleh orang-orang beriman. Ini yang kelima. Kemudian faedah yang keenam, yakni tahdhirul kafirina minal istimrari fi kufrihim. Tahdhir, yakni peringatan pada orang-orang kafir dari keterus-terusan mereka dalam kekafirannya. Artinya kalau orang-orang kafir itu terus-menerus dalam kekafirannya sampai dia mati, maka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, dasarkan firman Allah taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-10, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka belum berjalan di bumi, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, lalu mereka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang sebelum mereka, dammarallahu alaihim, Allah Ta'ala hancurkan pada mereka, walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan yang semisalnya. Ini dengan melihat keadaan akhir dari orang-orang yang kafir, maka tentunya mereka akan menjadi termenung. Seharusnya mereka berhenti dari kekafirannya, kemudian kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat orang-orang kafir sebelum mereka, Allah azab mereka. Kita lihat kaumnya Nabi Nuh hancur semuanya. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh dan yang lainnya. Itu Allah Ta'ala azab dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Jadi dengan melihat kisah-kisah tersebut, maka orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mereka itu ahli maksiat, seharusnya bisa mengambil peringatan sehingga berhenti dari kemaksiatannya. Ini yang ke-6 atau faedah yang ke-6. Dan juga untuk kita semuanya, dengan kita membaca kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang mereka bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala azab mereka, maka hendaknya kita menjadi takut, kemudian kita berhenti dari kemaksiatan tersebut. Seorang yang di dalam hatinya dia ada kecenderungan iman dan ada kecenderungan untuk kafir, ada kecenderungan untuk amal baik dan ada kecenderungan untuk beramal maksiat, maka itu akan dipengaruhi dari lingkungannya. Kalau lingkungan itu mengajak kepada perkara-perkara yang maksiat, maka dia akan terbawa. Tinggal bagaimana dia mempertahankan niat kebaikannya tersebut. Dan secara umum, kalau orang itu berada di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan terbawa pada tidak baiknya. Ada orang yang dia awalnya tidak merokok, kemudian dia bekerja. Lingkungan dia kerja adalah orang-orang yang merokok, orang-orang yang ahli hisab. Maka tahu-tahu dia pulang itu dalam keadaan ahli hisab juga. Ini sebagai contoh bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kepada seseorang. Sehingga dengan kita membaca kisah-kisah para orang-orang terdahulu yang mereka diazab oleh Allah Ta'ala akibat kemungkarannya, kita akan menjadi sadar bahwa itu adalah perkara yang maksiat yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh,
adalah itsbatur risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni penetapan risalah atau kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna akhbaral umam sabiqah, karena berita-berita umat-umat yang terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu itu la ya'lamuha illallah azza wa jalla, tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah azza wa jalla. Artinya apa? Kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang penciptaan Nabi Adam, kisah tentang penciptaan, tentang dakwahnya Nabi Ibrahim, kisah tentang kelahiran Nabi Musa, Nabi Isa, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan dengan detail, dengan benar, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab samawi terdahulu, itu semata-mata karena wahyu dari Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tilka min amba'il ghaibi, itulah dari berita-berita ghaib yang nuhiha ilaika, yang kami wahyukan berita itu kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, tidaklah engkau mengetahuinya, kamu dan juga kaum sebelum ini. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau pun tidak tahu tentang kisah-kisah tersebut. Dan kita ketahui bahwa beliau adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan juga menulis. Dan umminya beliau, keadaan umminya beliau adalah satu kelebihan. Karena kalau beliau pintar untuk menulis, pintar untuk membaca, maka bisa saja itu dituduh karena dia baca cerita-cerita orang terdahulu, kemudian dia bisa menulis. Tidak. Jadi umminya beliau adalah satu kebaikan, satu kelebihan, dan menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lainnya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim. Apakah belum datang pada kalian berita orang-orang yang hidup sebelum kalian, yakni kaumnya Nabi Nuh, 'ad, Thamud, dan juga orang-orang setelah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidaklah mengetahui keadaan mereka itu atau kisah atau berita mereka itu kecuali Allah. Jadi juga menunjukkan bahwa apa yang Allah Ta'ala beritakan di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang benar. Kemudian Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan dari Allah Ta'ala. Seharusnya orang-orang baik itu Nasrani, Yahudi, mereka itu beriman kepada beliau, mereka mengikuti kepada beliau, karena beliau ini adalah orang yang ummi, tidak bisa baca nulis, kemudian bisa menceritakan kisah-kisah sebelum beliau, dan itu benar, maka secara logika saja tidak mungkin beliau itu mengarang. Itu semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau orang mengarang, orang mengira-ngira, itu pasti ada syaratnya. Sama seperti dukun itu. Dukun ketika memberikan saran kepada pasiennya, itu mungkin hanya 1% yang benar, tapi yang 99% itu salah. Tapi di sini tidak. Ini menunjukkan bahwa kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya kita semakin yakin dan jangan kita menjadi taradud atau kita menjadi ragu-ragu terhadap
kita yakini dari ad-dinul Islam ini, dan jangan sampai kita yang meninggal dalam keadaan menjadi orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang murtad. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini di antara faedah ataupun hikmah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tidak hanya sekedar berita yang tidak ada manfaatnya, tapi semua itu ada manfaatnya. Dan demikian juga manhaj atau metode di dalam mendakwahkan din. Manhaj yang paling baik adalah kalau itu menggunakan kisah, itu dengan kisah-kisah yang benar, dengan kisah-kisah yang wakil, kisah-kisah yang nyata, bukan dengan kisah-kisah yang fiktif. Sebagaimana banyak ditayangkan di dalam novel, di dalam cerpen, di dalam cerita-cerita yang lainnya atau cerita-cerita karangan, maka kadang maksudnya bagus, memberikan pelajaran, tapi cara yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menceritakan hal-hal yang real, hal-hal yang nyata, bukan dengan menceritakan hal-hal yang fiktif, yang tidak ada kenyataannya. Dan ini juga yang harusnya kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita mentarbiyah diri kita sendiri, mari kita belajar sirah, kita belajar berita-berita ataupun kisah-kisah mulai dari para anbiya yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang yang soleh yang hidup sebelum beliau. Demikian juga orang-orang yang tidak soleh, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka durhaka, yang hidup sebelum beliau. Kemudian juga kita belajar pada biografi beliau sendiri, kisah Nabi Muhammad SAW secara lebih detail, secara lebih mendalam, agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang itu sangat banyak pelajarannya. Demikian juga kita belajar biografi dari para sahabat, dan itu sangat banyak sekali. Kita masih sangat kurang belajar dari sirah tersebut. Demikian juga belajar dari kisahnya orang-orang yang mereka ingkar di masa beliau, mereka kafir di masa beliau. Demikian juga kisah dari para yakni tabi'in dan juga para ulama-ulama setelah mereka. Ini sudah sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi tidak perlu kita membuat kisah-kisah fiktif untuk mendidik orang. Ketika kita menceritakan pada anak-anak kita, mungkin kalau kita mengajari sekolah pada anak-anak sekolah, ambillah kisah-kisah itu. Kemudian kalau kita misalnya cerita masalah akhlak, kita cari kisah nyata yang sesuai dengan akhlak yang mau kita sampaikan, kita ceritakan. Dan itu insya Allah akan lebih mengena bagi seorang anak ketika menyampaikan materi dengan cara disebutkan kisahnya. Dan itu kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif. Kita banyak, misalnya kita mau tema masalah kejujuran, kita mau tema masalah mengutamakan orang lain, kita mau tema masalah orang yang disiplin, kita mau tema tentang berbakti kepada orang tua. Banyak kisah yang tersedia di dalam kisah-kisah nyata, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis maupun dari asar orang-orang yang soleh yang setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah tidak akan kekurangan materi kalau kita mau menggali. Dan jangan kita sibukkan dengan membuat cerita-cerita fiktif, membuat cerita-cerita yang sifatnya tidak nyata. Baik para ikhwan dan akhwat
rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita memberikan atau kita murajaah atau kita mereview dari apa yang kita pelajari tentang masalah kisah ini. Baik, yang pertama berkaitan dengan masalah kisah di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh beliau sebelumnya bahwa kisah dalam Al-Quran ada 3 karakter, 3 sifat. Silakan yang bisa menyampaikan dan salah tidak menjadi pengurangan nilai, karena tidak ada nilainya. Monggo, silakan. Apa 3 karakter dari kisah dalam Al-Quran? Angkat tangan dulu. Oke, ada monggo. 3 karakter dalam kisah di dalam Al-Quran. Tadi sama yang paling benar, yang kedua yang paling bagus, maksudnya apa? Karena analisisnya paling bagus, kemudian ya bahasanya juga ya paling bagus, kemudian yang ketiga yang paling bermanfaat. Kemudian kisah di dalam Al-Quran kalau dikelompokkan itu ada 3 kelompok, ya, ada 3 kelompok, ada 3 jenis. Salah berapa? Kisah dalam Al-Quran ada 3 kelompok. Pak Eko, yang pertama apa? Kisah para nabi. Yang kedua, ya kisah orang-orang selain nabi, selain nabi. Yang ketiga, ya kisah terjadi pada masa nabi. Jadi itu ya kedua, jadi 3 kelompok kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah faedah. Allah Ta'ala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kepada kita semuanya. Kalau sebetulnya beliau beberapa faedah, tapi itu bukan sebagai batasan. Jadi yang beliau sampaikan. Baik, mungkin dari 1, 2, 3 dulu. Monggo bisa menyampaikan. Dari Pak Unggul, monggo. Dalam banyak hikmah. Kemudian yang kedua, menegaskan keadilan Allah Ta'ala. Yang ketiga, satu lagi, berikan pahala pada orang-orang yang beriman. Baik. Monggo yang lain menambahkan materi berapa ini? Monggo tanya dari baca boleh tidak apa-apa. Untuk dari Pak Sultan dulu.
berolahraga. Maksudnya apa untuk berolahraga? Ya, untuk mengurangi kesedihan beliau ketika dakwahnya ditolak. Kemudian ya, untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman. Kemudian ya, jadi penetapan tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena kisah-kisah itu tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melewatkan tadi yang belum disampaikan. Peringatan bagi orang-orang kafir ketika mereka terus melakukan kekufuran. Ya, takdir bagi orang-orang kafir ketika mereka istiqomah dalam kekafiran. Artinya agar mereka itu berhenti mengambil peringatan sehingga berhenti dari kekafiran yang tersebut. Ada lagi? Baik, sampai ini. Nanti kalau ada yang kurang bisa diusahakan. Dan kita mengambil faedah-faedah ini adalah kita tujukan untuk diri kita masing-masing. Jadi untuk diri kita masing-masing agar kita semakin kuat dalam beribadah, kemudian kuat di dalam berdakwah, dan tidak dulu tidak menjadi kemudian kelompok, kemudian mandek di dalam kajian, mandek di dalam ibadah. Kita harus khawatir jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang butuh. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa kita pelajari. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hal yang salah dari kami sendiri, semoga Allah Ta'ala memberikan hasil kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha